10%. Kalau pakai irigasi, keluar biaya operasional 5%. Itu untuk makanan pokok, padi, jagung, gandum. Jelas? Adapun untuk sawit, kalau ada orang mengatakan sawit mesti macam padi, datang yang tak setuju. Sawit mana bisa macam padi? Sawit mana bisa zakatnya macam buah kurma? Karena sampai sekarang belum ada orang buka puasa makan sawit. Itu alasan orang yang tak setuju. Maka mereka memakai kias, yang dipakai adalah hasil dagangnya. Jadi hasilnya 2,5%. Itu ijtihad yang dipakai oleh Badan Amil Zakat Nasional. Setelah dijual dapat hasilnya itulah yang dikeluarkan 2,5%. Jadi kalau dapat 10 juta 2,5%. Kalau sejuta 25.000, 10 juta 250.000, 100 juta 2,5 juta. Ustaz, saya tak nangkap. Memang kalau belum sarapan gitu Pak, yang hitung-hitung memang. Begitulah caranya, bukan kata Abdul Somad. Itu ijtihad Badan Amil Zakat Nasional. Bayarkan zakat ke Basnas. Insya Allah disalurkan dengan adil dan amanah, insya Allah. Amin ya Rabbal. Kami sebagai PNS di Pasaman Barat, ini mungkin surat ini datang dari atas ini. Melalui Basnas, dikelola Basnas. Apakah wajib setiap PNS berzakat? Padahal kami telah menggadaikan SK kami. Ini curhat ini. Saya masuk kantor dinas, masuk semua bayar zakat. Orang tuh pas saya sosialisasi, saya tim sosialisasi zakat Provinsi Riau dari tahun 2009 sampai 2014, masuk kantor keluar kantor. Pas saya tanya, kalian kenapa lesu? Kami ini fakir miskin Pak Ustaz. SK kami sekolah kan udah. Tiap bulan kami tak dapat gaji Pak Ustaz, tanda tangan aja. Ini ngaku pura-pura miskin karena duitnya sudah diambil duluan. Maka dia tetap membayar zakat potong atas 2,5%. Karena duit dia sudah diambil duluan. Dimasukkannya SK 300 juta, masuk SK 500 juta, dia bayar. Maka itu sebenarnya dia kaya raya. Tidak ada alasan, tetap potong 2,5%. Bagaimana kewajiban zakat PNS yang berpenghasilan pas-pasan Pak Ustadz? Yang dilihat bukan gajinya. Jadi jangan ditunjukkan SK. Aku belum sampai nisab, gajiku cuma 2 juta. Yang dilihat adalah pemasukan total. Gaji pokok, uang tunjang, uang sikut, uang tanduk, uang sundul, uang sipak. Uang pergi keluar kota, uang lembur, total semua. Kalau dapat 10 juta, maka keluarkan 250.000, 2,5%. Semua yang hadir ini insya Allah mudah-mudahan masing-masing tabungannya paling sedikit 100 juta. Amin. Amin. Kalau 100 juta berarti zakatnya 2,5 juta. Bagaimana hukumnya menggadaikan SK PNS untuk mencicil tiap bulan dari gaji? Gadaikan SK PNS ke bank konvensional. 300 juta bayar 360 juta, maka dia riba. La ta'kulur riba at'afam mudha'afah. Jangan kalian makan riba yang berlipat-lipat. Tapi Pak Ustadz udah kugadaikan, tebus sajalah sampai lunas. Kalau bisa dibom. Ada tanah yang bisa dijual, jual tanah, hasilnya bom, tarik SK itu balik. Tak ada yang bisa Pak Ustadz. Ini kalau ku bom meletup semuanya. Habis Hiroshima Nagasaki meledak. Kalau gitu kau cicil aja sampai lunas. Habis itu jangan berutang lagi. Hidup apa adanya, hidup dengan qanaah lebih baik daripada terlilit hutang. Ini banyak orang sekarang di rumahnya itu semua hutang. Mobil hutang, motor hutang, rumah hutang, panci hutang, sendok hutang.
Satu-satunya yang lunas cuman bininya itu aja lah. Itu pun karena Pak Kua tak membolehkan berutang. Andai Pak Kua ditanya, Pak Kua boleh ini utang? Oh, boleh, di kreditnya juga itu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas, kredit. Ya Allah, orang-orang pasaman barat yang terlilit utang, lepaskan dari utangnya ya Allah. Amin. Banyak kali klaim. Sebagai PNS, banyak di antara kami yang sanggup berpoligami. Aku kalau udah menjawab masalah ini bingung mau menghadap kemana. Mau menghadap kemari orang ini senyum, mau menghadap kemari orang ini senyum pahit. Ini perlu keteruskan atau kita sarapan aja? Terus. Minta teruskan orang ini. Nggak usah katanya. Sebagai PNS banyak di antara kami yang sanggup berpoligami. Langsung bermasalah pula mikrofonnya. Kalau membaca undang-undang PNS takut melaksanakannya. Apakah seorang yang sanggup berpoligami tapi takut istrinya lepas dari dosa tidak berpoligami? Siapa yang bilang tak poligami itu berdosa? Tidak berdosa, poligami itu pilihan, bukan kewajiban. Kalau kewajiban sholat, kalau tidak sholat berarti dosa. Poligami itu tidak wajib. Kalau poligami wajib, enak kali lah kita ya kan. Jadi siapa yang sanggup, fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah perempuan yang baik-baik. Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup berlaku adil, fawahidah, satu saja cukup. Poligami ini seperti pintu pesawat, pintu emergensi. Ketika kita naik pesawat, apa kata pramugari? Ladies and gentlemen, kepala bekudis tempel semen. Kehilangan anak. Nama Aza, umur 2 tahun, laki-laki. Ibunya tak tahu siapa namanya. Jemput segera. Hanya di belakang. Agen tunggal kehilangan anak. Apa? Ada sekitar sini juga itu. Jumpa itu nanti. Anak-anak yang udah pernah kehilangan maknya ini, nanti setelah jumpa dia makin sayang sama mak. Boleh jadi dia kena prank aja nih. Kita lanjutkan ini. Iya. Macam naik pesawat, pintu emergensi. Kata pramugari, nanti kita akan naik dan turun dari pintu ini. Pintunya cuma di sini. Tapi andai pesawat ini meletup, andai tiba-tiba masuk jurang, andai tiba-tiba masuk ke laut, maka ada satu pintu emergensi yang bisa dibuka. Begitu juga dengan kita. Kalau normal-normal saja cukup 1. Tapi kalau ada di antara bapak yang punya tenaga super 300 tenaga kuda, justru istrinya yang meminangkan dia. Terjadi kawan saya, sahabat saya, dipinangkannya lakinya itu. Pas ditanya orang, kenapa kau pinangkan laki kau? Daripada aku sendiri mati aku, kata dia. Dipilihkannya yang baik, yang solihah. Jangan dibiarkan dia berzina daripada dia poligami. Bagus dia berzina Pak Ustaz. Oh tidak begitu. Ibu tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan takut suami ibu tiba-tiba menikah. Karena bapak Kua tidak akan mungkin menikahkan bapak tanpa ada surat persetujuan ibu. Makanya ibu sebelum tidur malam, periksa di dekat-dekat tempat tidur itu, jangan sampai ada kertas, pena dan materi 10.000. Karena mereka tak bisa nikah kalau tidak ada surat itu. Mesti ada pernyataan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Aku rela dia begini sekali lagi. Setelah itu baru surat itu dibawa ke pengadilan. Bapak Ketua PNPA, Pengadilan Agama, ada gambarnya sebelah. Nah itu tengok. Ketua Pengadilan Agama Talu, Bapak Rinaldi MSHI, Sarjana Hukum Islam. Lalu Pak PA Hakim bertanya, wahai ibu, betul, apakah ibu betul tanda tangan setuju istrinya menikah lagi?
Betul, betul ini surat ibu, betul, betul ibu yang tanda tangan, betul. Tidak ada paksa, cepat aja lah Pak Hakim, aku makin panas hatiku nih. Oh, paksa, barulah bisa menikah lagi.